Selamat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar tentunya yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk melakukan follow di Instagramnya Pak Halim @halimciang. Oke. Bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh juga melakukan like pada Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Dan kami telah juga membuat sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar, bagi sahabat pembelajar yang ingin masuk ke dalam grup tersebut, boleh memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup tersebut. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Seperti biasa, kita awali hari Senin pagi kita ini bersama Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal, dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Pak Halim. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak? Oh ya, masih di-mute ya Pak ya? Oke, selamat pagi Pak. Ya, Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Syukurlah kabar saya baik. Semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik ya. Amin. Semangat terus ya Pak Halim ya. Ya. Oke, tema seminar online kita pagi hari ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup penderita jantung. Ya. Oke, pasien jantung umumnya mengalami penurunan kualitas hidup dan kerap dianjurkan untuk mengandalkan medikasi menahun yang tak berujung. Nah, apakah ini satu-satunya solusi? Kalau ada, apakah lebih aman? Dan kalau lebih aman, bagaimana sih sebenarnya menjalankannya? Hari ini kita akan bahas itu. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja di chat room kita. Dan nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan. Dan bagi sahabat pembelajar jangan sampai keluar sampai selesai. Karena kita akan bahas kupas tuntas tema kita hari ini. Baik, Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup penderita jantung? Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Saya coba share screen dulu ya. Biasa. Iya. Sedang di-disable. Oke. Nah, sudah bisa Pak Halim. Silakan. Saya kebetulan perlu ada disclaimer dulu nih kepada semuanya ya, bahwa saya ini bukan dokter gitu. Jadi saya sebenarnya berbicara dalam kesempatan kali ini pun dalam kapasitas untuk mempresentasikan sesuatu yang baru yang saya temukan dan sifatnya ilmiah. Jadi bukan sesuatu yang semacam fokus-fokus yang namanya bukan sesuatu hoax, tapi lebih pada satu data faktual yang sifatnya ilmiah dan mungkin satu ranah baru untuk para penderita jantung di Indonesia. Mengapa demikian? Karena saya merasa bahwa penderita jantung itu jumlahnya banyak, ya bahkan penyakit ini pun akhirnya karena jumlah penderitanya banyak, berarti memiliki tingkat kematian atau kontributor kematian penyakit ini memiliki kontributor kematian terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya prevalensinya, risiko terkenanya, ya, dan bahkan jumlah kematiannya itu tinggi sekali. Yang berarti apa? Apalagi sekarang jumlah penderita jantung semakin banyak dan umurnya makin muda. Berarti bisa dibayangkan dari muda sudah harus ketemu dengan medikasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah medikasi itu adalah satu-satunya solusi yang bisa dijalankan atau ada solusi lain? Karena kita sudah melihat bahwa jutaan orang yang mendahului kita penderita jantung
ceritanya katakanlah ya, ada generasi baru nih penderita jantung yang usianya lebih muda mulai masuk ke dalam statistik penderita jantung. Nah, yang jutaan sebelumnya telah mengambil jalan yang paling mainstream. Ya, dengan jalan paling mainstream ini, apa hasil yang mereka dapatkan? Apa ujung nasib mereka? Gitu loh, ya. Dan biasanya pasti diselimuti ketakutan. Takut capek dikit. Kenapa takut capek dikit, ngos-ngosan dikit? Kan saya punya jantung. Akhirnya takut. Jadi waktu diajak olahraga pun selalu lebih nyaman mendengar pendapat atau anjuran, ya udah olahraga mah santai aja, jalan kaki cukup, ya nggak usah capek-capek. Nah itu kan tipikal dan kita sering dengar dari siapa ya, nanti kita tahu sendiri ya. Tapi lebih kepada ada alternatif yang saya rasa ini bukan pengobatan alternatif ya, tapi maksudnya dalam arti ada alternatif, ada solusi lain yang pantas untuk dipertimbangkan, mengingat data-data pendukungnya banyak dan lebih baik. Nah itu yang menurut saya bisa saya presentasikan hari ini, terlepas dari saya bukan seorang dokter, tapi saya adalah seorang penganjur hidup sehat. Jadi pembahasan saya akan berfokus ke sana. Saya berusaha kemarin waktu membuat presentasi pun, oh ini perlu dimasukkan nggak? Oh enggak deh, ini kayaknya ranahnya medis. Oh ini perlu dimasukkan nggak? Oh ini enggak deh, ini kayaknya ranahnya medis. Gitu. Jadi saya berusaha untuk mengingatkan diri saya juga akan hal tersebut. Ya, semoga presentasi ini bisa menjadi satu trigger untuk memberikan harapan kepada kita semua yang mungkin karena jumlah penderita jantung itu banyak, jadi one way or another, salah satu dari teman kita, kolega kita, sahabat kita, anggota keluarga kita, ayah kita, orang tua kita, mungkin memilikinya, dan siapa tahu menjadi bisa bermanfaat. Ya. Nah, ini adalah selebaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang dalam upaya membahasnya dengan dalam balutan program gerakan masyarakat sehat. Ya, di sini dikatakan ada faktor risiko penyakit jantung yang namanya risiko yang tidak dapat diubah dan risiko yang dapat diubah. Nah, saya ada punya pendapat yang berbeda dengan selebaran ini. Saya sih nggak tahu ya siapa yang bikin selebarannya, tapi saya mempertanyakan risiko yang tidak dapat diubah. Coba kita lihat, karena apa? Saya di sini kita berbicara cari fakta, cari data, ya. Dan di saat ada data yang tidak mendukung pendapat tersebut, berarti kita memiliki cukup enough reason untuk melepaskan konsep itu, pendapat tersebut, untuk tidak menjadi realita kita lagi. Gitu. Ini penting. Dan the whole thing tentang keberadaan saya di Indonesia Belajar adalah tentang itu. Mempresentasikan data baru agar data lama obsolete dan tidak bisa dipakai lagi. Ini data pertama. Tadi kan dibilang apa? Umur, jenis kelamin, keturunan, dan kas adalah faktor risiko. Nah, saya agak kurang setuju. Karena ini, menurut American Heart Association, ya ini ceritanya asosiasi jantung Amerika, bahwa statistik yang dipublikasikan tahun 2016, kasus heart failure, gagal jantung, ada 5,1 juta. 52,9%-nya pria, 47,1%-nya wanita. Jadi hampir 50-50. Lalu di mana ceritanya dia bisa bilang jenis kelamin menjadi risiko yang tidak dapat diubah. Memang ada jenis kelamin lain yang membuat risiko jantung menjadi lebih rendah. Bagaimana kalau menjadi, mungkin ada yang terlahir memiliki dua kelamin karena mungkin make up dari kromosomnya atau lain sebagainya membuat dia memiliki dua kelamin. Apakah itu membuat dia bebas dari penyakit jantung kronis? Gitu. Jadi,
Kalau saya pria, terus ceritanya seperti, maaf ya, ada beberapa mungkin penduduk di misalnya negara tetangga yang suka operasi kelamin. Waduh, ini katanya nih, kalau pria 53% berisiko kena penyakit jantung. Ah, saya berubah jadi wanita aja deh, biar risiko saya lebih rendah. Ah, sorry itu saya nggak begitu adanya deh, gitu. Jadi, be careful what you read. Berhati-hatilah dengan apa yang kita baca. Ya, bahwa yang seperti ini, jenis kelamin saya juga bingung. Di mana relevansinya, gitu. Terus ini juga, keturunan. Ini adalah studi di Northwestern Medicine yang dipimpin oleh Donald Lloyd Jones. Studi ini, yang ada linknya nanti teman-teman waktu saya kirimkan filenya, link tersebut bisa langsung diklik dan akan bawa teman-teman ke file yang di mana screen capture ini saya dapatkan. Ya, pola hidup sehat memiliki dampak terbesar pada kesehatan jantung. Orang yang berpola hidup sehat memiliki risiko rendah di usia parubaya. Kembali lagi, tadi juga dibilang faktor risikonya adalah apa? Usia. Kalau lu tua, lu kena, gitu bahasanya, gitu. Atau lu lebih berpotensi atau lebih berisiko kena. Lu gimana ceritanya orang semuanya juga sekarang mengakui penyakit jantung udah mulai menyerang umur muda. Berarti bahkan udah mulai patah, gitu, pendapat-pendapat seperti itu, ya. Dan yang disampaikan oleh Profesor Donald Lloyd Jones ini adalah perilaku pola hidup bisa mengalahkan banyak faktor genetik Anda. Dan ini 5 perilaku paling penting. Tapi siapa sih Donald Lloyd Jones ini? Ngapain saya mesti dengar dia? Ini orang, ya. Dia ini dinamakan oleh American Heart Association sebagai Doctor of the Year. Doctor of the Year. Ya, jadi ibarat pakar jantung paling hebat di Amerika tahun 2017 adalah si Donald Lloyd Jones ini. Jadi kalau dari pakarnya aja udah bilang bahwa penyakit jantung lebih besar faktor pola perilaku hidup daripada faktor keturunan, saatnya lah kita melepas pendapat bahwa penyakit jantung punya faktor keturunan yang besar. Saatnya kita sudah melepas. Dan terimalah bahwa penyebabnya adalah kebandelan kita sendiri. Pola perilaku hidup itu adalah pilihan kita. Kita mungkin telah membuat keputusan yang salah, kita mungkin telah mengambil pola perilaku, mengadopsi pola perilaku yang salah, entah itu dengan sengaja ataupun tidak. Merokok, makan makanan yang berkalori tinggi dengan kadar inflamasi tinggi, yang gulanya tinggi, ya, semua kan pilihan masing-masing. Dan menyelimuti pula melindungi pola buruk yang diadopsi itu dengan excuses, dengan alasan-alasan yang cerdas dan hebat. Apalagi udah tua ceritanya. Kamu anak kecil tahu apa? Saya sudah tua, saya kan harus menikmati hidup. Saya ini orang tua kamu, jangan lancang ya kasih nasihat apapun juga. It's time kita ada paradigma baru bahwa pola hiduplah yang kerok penyebab utama yang paling dominan dalam kontribusi penyakit jantung, bukan keturunan. Kita terima dulu ini sebagai satu fakta solid yang ngucapin ya, gitu. Jadi siapapun pakar Anda yang mau dibawa maju, saya punya pakar yang lebih bagus, gitu aja, gitu. Mohon maaf nih, kadang-kadang suka gergetan ya. Sebenarnya saya nggak harus nguyuh, cuman karena gergetan yang kembali membayangkan kan tadi ada flashback tentang bagaimana orang melindungi kebiasaan buruk mereka, sampai saya pikir ini kapan mau berakhir. Ibarat kalau kita mau bilang, kalau virus ini aja menjadi satu pandemi yang besar, penyakit jantung adalah pandemi yang
20-30 kali lipat lebih besar karena jumlahnya penderitanya 30 kali lipat deritanya setiap tahun. Jadi anjuran sekarang masuk nih, anjuran olahraga. Kita pasti nggak akan lepas kalau pola hidup sehat. Hubungannya selalu dengan olahraga, hubungannya selalu dengan pola makan, ya. Jadi ini kita membahas tentang anjuran olahraga yang aman untuk pasien jantung. Ditulis di sini, ya. Disarankan untuk berolahraga sifatnya aerobik, jalan kaki, ya, the usual stuff. Dilakukan rutin 30 menit, 3 sampai 5 kali seminggu. Disesuaikan dengan kemampuan. Pertanyaannya, tahu dari mana kemampuan masing-masing itu seperti apa? Nggak pernah tahu. Nggak pernah cari tahu. Pokoknya saya serahkan aja kepada si dokter. Itu pun sebenarnya adalah perilaku yang sorry to say, perlu diperbaiki. Mengapa? Lah kita sendiri yang menciptakan gaya hidup ini, kita sendiri yang menjalankan gaya hidup ini, kita sendiri yang melindungi kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Lalu nanya dong kemampuannya, dokter saya mampunya kemana? Dokternya aja baru ketemu kita, tahu dari mana? Ya, jadi jangan bebani para tenaga medis dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak lucu juga gitu. Jadi bagaimana untuk mengetahui kemampuan masing-masing? Mulai aja, mulai. Jangan gara-gara tidak mengetahui kemampuan masing-masing terus akhirnya tidak memulai. Karena seringkali banyak yang takut berolahraga dengan alasan-alasan seperti ini. Saya dengar ada yang meninggal loh habis olahraga. Itu mereka yang lebih muda dan sehat aja ada yang lewat habis olahraga. Bagaimana dengan saya yang sudah tua dan berpenyakit? One of the matter is, waktu diajak berhenti merokok, mengapa nggak bilang begitu? Saya dengar ada yang meninggal, banyak loh yang kena jantung, kena kanker gara-gara merokok. Oh itu yang lebih muda aja baru merokok 2 tahun, udah meninggal tuh, katanya udah bolong paru-paru. Oh, kenapa nggak bilang begitu? Kan gitu ya pertanyaannya. Gitu. Jadi kenapa pas diajak melakukan hal yang diajak berhenti ini ada alasannya, diajak melakukan kegiatan olahraga juga ada alasannya lagi nggak mau melakukan. Jadi yang paling bijak itu melakukan apa kalau tidak mau berolahraga? Gitu. Oh iya, kalau misalnya mau stick dengan udah deh, pokoknya saya ke dokter aja, saya ambil medikasinya, tapi saya mau terus merokok, tapi saya mau terus makan gorengan. Yang penting nanti ada medicine-nya, ada obatnya yang bisa saya makan untuk ceritanya menawarkan itu semua. Fine kalau itu yang mau dipercaya. Ya, jadi makanya seminar seperti ini saya tahu banget gitu pasti tidak akan populer gitu karena udah penyakit jantung disuruh olahraga lagi mungkin saya mati gitu ya mungkin. Tapi ya mau nggak mau diakui bahwa harusnya olahraga itu udah dari dulu ya. Jadi kalau sekarang baru berolahraga dengan kondisi yang sudah jauh lebih rendah, risikonya meningkat dong. Ya iya. Tapi bagaimana? Harus dijalankan nggak? Menurut kami sih iya. Jadi tinggal suck up the risk, ambil risikonya dan jalankan. Bagaimana tahu kondisinya? Sekarang sudah ada teknologi baru, ya banyak sekali yang bisa kita pakai. Tapi kita lihat dulu nih manfaatnya. Sekarang saya mau menawarkan, oke, memang berolahraga mungkin berisiko, tapi bisa diatur nggak manfaat risikonya? Bisa. Coba kita lihat beberapa slide ke depan. Ini yang ngomong sekali lagi para PhD, para apa ceritanya ilmuwan-ilmuwan dengan gelar yang lebih panjang dari namanya, gitu ya, ACSM. Bagi yang pengen tahu, itu dia singkatannya American College of Sports Medicine. Ya, ini ada tentang
latihan pengencangan otot untuk pasien jantung, memaksimalkan rehabilitasi. Ya, tahun 2008 sudah dipublikasikan, mengatakan bahwa peningkatan kekuatan dan latihan beban memberikan manfaat peningkatan kekuatan dan ketahanan atau muscle endurance. Peningkatan kekuatan otot tipikal ada di 25-30%. Peningkatan power 46% pada pasien rentang. Menurunkan cardiac demand justru dengan berolahraga latihan beban pada jantung bisa berkurang dalam detak sehari-harinya saat istirahat. Berarti apa? Jantungnya sebenarnya menguat sehingga kebutuhan beban detaknya itu jadi yang biasanya sama. Sebenarnya yang kita bilang cardiac demand itu seperti kemampuan jantungnya lemah, cardiac demand-nya di sini. Cardiac demand-nya tidak berubah, tapi kemampuan jantungnya meningkat, akhirnya apa? Kesannya terjadi penurunan cardiac demand. Ya, itu yang terjadi. Kemudian latihan pengencangan otot dikombinasikan dengan olahraga kardio atau aerobik ya, lebih baik daripada aerobik. Kembali lagi, ingat nggak? Saya izin lagi nih ke sini nih. Yang selebaran yang dikeluarkan ini pada umum disarankan olahraga bersifat aerobik. Tapi di sini menurut saintis ya, latihan pengencangan otot yang dikombinasikan dengan aerobik lebih bagus daripada aerobik saja. There's a lot of new updates yang kita harus tahu. Jadi nggak bisa hanya bergantung pada selebaran yang saya nggak tahu siapa yang bikin. Gitu ya. Latihan pengencangan otot meningkatkan kapasitas functional capacity, dan quality of life. Ya, udah mulai nih, kita bahas. Mau nggak meningkatkan kualitas hidup Anda sebagai penderita jantung? Mau? Yes, sangat terus. Ambil risikonya, dan bisa dimanage. Ada risiko, bukan berarti harus terjadi, atau bukan berarti pasti terjadi. Ada risiko, hanya berbicara risiko. Bisa dimanage kurang? Bisa. Saya berkali-kali sering pakai analogi, kalau keluar rumah dan berkendara, ada risiko ditabrak dan menabrak? Ada. Ada risiko kecelakaan? Ada. Ada risiko orang lain tidak mentaati peraturan lalu lintas? Ada risiko kita tidak mentaati peraturan lalu lintas? Ada. Risiko kecelakaan, risiko ditabrak dan menabrak, ada semua. Tapi apakah itu harus menghentikan kita dari keluar rumah dan berkendara? Tidak. Nah, ini dulu mentality yang perlu dimiliki agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk manfaat seperti ini, worth it nggak untuk berolahraga? Worth it. Worth it nggak untuk mengambil risiko? Worth it sekali. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan siapapun penderita jantung dari berbagai rentang kemampuan fisik lah. Latihan pengencangan, ya berbagai variasi latihan pengencangan juga. Ada yang menggunakan resistance band yang di kiri atas, ada yang bahkan di kursi roda juga masih bisa menggunakan dumbbell, ya ada yang bisa melakukan squats mungkin, ya atau yang misalnya melakukan push up seperti melakukan di tembok dan sebagainya. Nah, ini yang di kanan apa? Saya bukan jualan, sengaja saya mencari jam digital smartwatch yang tidak ada mereknya. Ya, setahu saya jam dengan fitur lengkap ini bahkan sudah tersedia dengan harga di bawah Rp200.000. Kalau punya uang untuk ke dokter, kalau punya uang untuk beli obat secara menabung, harus punya uang untuk beli salah satu alat ini. Supaya apa? Tahu bagaimana mengetahui kemampuan masing-masing tadi. Nah, jawabannya ada di sini. Oh, saya tahu waktu saya olahraga, detak jantung saya di 90 aja, saya udah ngos-ngosan. Detak jantungnya udah kedengeran sampai kuping. Oke, berarti itu adalah batas saya. Gitu loh. Ya. Oh, saya waktu istirahat itu detak jantung saya adalah 78 atau 75 detak per menit. Berarti saya hanya punya allowance untuk naik detak jantung per menitnya
hanya 15 sampai 90-95. Itu juga akhirnya menjadi feedback data bagi diri kita sendiri. Bagaimana mengetahuinya? Jalankan jalan yang sudah ada. Gitu ya, ibaratnya adalah saya hanya sebagai penunjuk jalan. Kita sendirilah yang harus melangkahnya, membuat langkah. Karena tidak mungkin saya atau siapapun yang mempromosikan hidup sehat, trainer, coaches, dan lain sebagainya, yang menggerakkan kaki Anda satu persatu. Tidak mungkin. Jalankan sendiri. Ya, jadi dengan budget sederhana kita bisa mengetahui informasi ini. Bersyukurlah kita hidup di zaman yang sudah modern, tidak seperti penderita jantung di 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ya, berarti kita punya better chance of survival. Kita punya better chance of living better. Karena basically jangan mau, ibaratnya kalau kita sudah lebih beruntung daripada penderita jantung di masa lalu, jangan mau kita hidup di solusi masa lalu. Maksudnya itu ada berbagai kemajuan teknologi, fasilitas olahraga, ide-ide olahraga yang menggunakan karet, menggunakan dumbbell mini, bahkan menggunakan peralatan sederhana dan tubuh sendiri, itu semua bisa. Tinggal menjalankannya dan membuat langkah pertama itu, ya. Nah, sekarang kita ke pola makan. Pola makan seperti apa? Dan ternyata kami menemukan apa yang selama ini ya, dalam berbagai topik seminar yang saya presentasikan juga, ternyata bentuk pola makan intermittent fasting ini berpuasa secara berkala, ya, juga memiliki dampak pada kesehatan. Dan ini studinya lebih baru, ya, The New England Journal of Medicine di tahun 2019. Nah, ini kembali lagi nih, lihat, ilmuwannya adalah PhD juga, gitu. Jadi, sekali lagi gitu, pakar jantung siapapun yang teman-teman dorong untuk mengatakan saya pakar jantung ini tidak setuju, ya silakan. Tapi saya juga memiliki pakar jantung yang sudah berkontribusi dalam penulisan dan riset yang hasil risetnya dipublikasikan di jurnal ini. Gitu ya, bahwa intermittent fasting memungkinkan orang untuk menurunkan berat badan, memperbaiki berbagai indikator kesehatan, termasuk regulasi gula darah, faktor risiko penyakit jantung, dan inflamasi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa, nah ini juga faktor risiko penyakit jantung, termasuk apa itu semua, sampai resistensi insulin. Nah, dijawabkan bahwa sekarang ada yang punya diabetes, berisiko kena jantung juga. Gitu. Gula sebagai asupan yang cukup tinggi oleh masyarakat Indonesia menjadi mungkin salah satu asupan tertinggi yang mengkontribusikan pada penyakit. Inflamasi ditimbulkan oleh asupan gula juga, termasuk juga stres. Kadang kita stres, gara-gara stres, inflamasi udah tinggi, kita makannya apa? Waktu stres, mencari gula. Waktu stres, mencari gula, kena lagi inflamasi jadi double. Gitu, ya. Jadi perlu cukup bijak lah untuk melihat bahwa if we have been doing this wrong and if there is a chance to do it right, then do it. Gitu, ya, karena terutama ini hubungannya tentang kesehatan. Ini juga ada studi, kebetulan ini di heart.org. Kita lihat di garis kuningnya itu, ya, ini adalah studi yang dijadikan artikel dan dibahas di American Heart Association. Sekali lagi, ya, ini adalah dari American Heart Association. Penulisnya juga atau perancang studinya adalah para PhD, para doktor, pakar-pakar jantung, dan mengevaluasi tentang nutrisi dan as new as 2017. Mereka meneliti 2.000 orang yang telah menjalankan kateter jantung.
Dari 2.000 orang tersebut, 389-nya adalah pelaku puasa rutin. 4,4 tahun kemudian, 2.000 orang tersebut disurvei lagi mengenai pola makannya. Nah, para peneliti itu menemukan pelaku puasa rutin memiliki angka mortalitas, angka kematian 45% lebih rendah daripada yang tidak berpuasa. Ya. Kemudian ada studi lanjutan yang secara terpisah karena kita melihat tentang angka kematian. Nah, ini kemudian mereka mengambil pendekatan baru dengan 2.000 kelompok, 2.000 orang yang sama, dengan 389 orang pelaku puasa rutin yang sama. Mereka membahas tentang serangan jantung dan gagal jantung. Jumlahnya berapa banyak? 4,4 tahun kemudian. Dan ini adalah studinya. Ya, penelitian sama juga. Ya, peneliti menemukan pelaku puasa rutin memiliki angka gagal jantung 71%. Ya, mereka menemukan ada satu info yang saya belum masukkan di sini adalah angka gagal jantungnya 71% lebih rendah. Tapi angka serangan jantungnya katanya lebih kurang sama. Saya mengasumsi bahwa di sini yang dicek adalah purely di puasanya. Dan ternyata tidak melibatkan olahraga. Bayangkan kalau ternyata menggabungkan kedua, intermittent fasting dengan kegiatan olahraga yang saya anjurkan. Bisa udah mulai terbayang ya, bahwa you have all this best knowledge, updated information, informasi pengetahuan data yang terupdate dari sumber-sumber pakar yang memiliki tingkat kepercayaan yang begitu tinggi. There's no denying. Mau melindungi excuses dengan apa lagi? Gitu loh. Saatnya kita drop our ego and start admitting that we've been wrong dan move forward. Gitu. Bahkan satu hal adalah mengakui bahwa kita salah, dan yang kedua adalah memperbaikinya. Gitu. Dan memaafkan diri sendiri. Forgive yourself for years of abuse you've done to your body. Maafkan diri Anda atas kesemena-menaan yang telah Anda berikan kepada tubuh Anda. Maafkan dan move forward. Ambil kebiasaan baru yang lebih baik. Ya, dan ini adalah contoh jadwal puasanya yang 14 jam. Jadi puasa 14 jam, kemudian makannya 10 jam. Nah, di studi ini puasanya berapa jam yang 389 orang? Specifically nanti kalau teman-teman ke artikel ini, mereka menyebutkan minimal 16. Tapi as a start, untuk permulaan, mau 12 dulu boleh, mau 14 langsung juga nggak apa-apa, kalau sudah kuat ya 16 jam. Ya, hanya jendela makannya hanya 8 jam. Paling sederhana adalah buka puasa di makan siang jam 12, selesai makan jam 8 malam. Udah gitu dari jam 8 malam sampai ke jam 12 siang tidak makan. Terus saya makannya apa dong? Nah, makannya adalah ini. Ya, piramida makanan baru. Yang paling banyak adalah semua jenis sayur, terutama yang bisa dimakan. Kalau saya nggak kuat gimana? Ya makan jeruk. Kalau saya nggak kuat juga, mau saya blender atau jus? Bisa. Yang penting diperbanyak di sana. Ya, protein rendah lemak, ya, seperti mungkin dada ayam, ya, mungkin masuk di sana. Atau bahkan mungkin tempe mungkin masih bisa juga. Ya, atau bahkan beberapa jenis ikan yang lebih lean seperti ikan kembung, ya, tuna atau ikan makarel atau tenggiri. Nah, itu yang lemaknya mungkin agak sedikit rendah. Kalau rendah atau kalau misalnya banyak lemak, ya, ikan salmon mungkin atau bahkan ikan-ikan air tawar juga bisa ya, seperti patin. Nah, itu juga udah mulai kayak lemak gitu. Dan kayak omega 3, ikan apalagi itu, ada ikan gabus ya. Nah, itu juga bagus ya.
Kemudian ada buah yang kaya serat dan antioksidan, baru kemudian biji-bijian. Jadi bisa dilihat di sini bahwa tepung-tepung, tepung-tepung gula pasir, minyak goreng, margarin, ya semua itu tidak masuk, tidak ada tempatnya dalam pola hidup baru. Ya, jadi jalankan, coba aja. Kalau di pola makan baru ini saya rasa tidak ada risiko. Risiko dari olahraga pun sudah bisa diperkecil dengan memiliki teknologi seperti smartwatch yang sudah bisa mengukur kita real time. Jadi sudah tidak ada alasan untuk kita tidak menjalankan karena risikonya demikian rendah dan manfaatnya demikian banyak, jelas dan validated. Ya, kita mungkin bisa punya alasan saya mau stick dengan ilmu lama. Fine, kalau ilmu lama belum ada ilmu baru yang menggantikan. Ini kan sudah ada ilmu baru yang menggantikan dengan validitas, dengan tingkat kepercayaan dan tingkat akurasi yang sangat tinggi. It's time kita gerakkan, kita jalankan sesuai dengan yang namanya, kalau kita mau bilang trust the science, ya inilah aspeknya, ya. Bahkan saya juga punya trust the science dalam hal yang lain, misalnya dalam hal meningkatkan imunitas tubuh kita. Ada 50-100 cara untuk meningkatkan imunitas daripada sekedar mendapatkan satu suntikan. Dan saya punya semua, ibarat trust the science yang lain. Itu yang hampir sama juga dengan hal ini. Pola makan lama, ya, misalnya dulu makan nasinya banyak, sayurnya sedikit, atau bahkan mungkin area di pola makan lama nasinya lebih banyak, bagian sayur adalah sayur yang lauk, jangan-jangan ya. Nah, kita pindah ke pola makan baru. Ya, 1-2 maksudnya adalah urutan makan. Ya, sayur dan lauk didahulukan, nasi belakangan. Ya, tapi kan sayur dan lauk saya asin, makanya saya perlu nasi. Nah, itu dia. Kalau begitu, sayur dan lauknya dikurangi nasinya, biar bisa makan tanpa nasi. Kan gitu. Nah, contohnya seperti ini sedikit lebih jelas. Ya, saya tidak perlu spend terlalu lama di sini. Ini juga sudah cukup sering saya presentasikan atau saya tampilkan slide ini. Jadi kepada nanti teman-teman pelajari, ya, bagi yang merasa memiliki risiko jantung, coba bisa dijalankan. Bagi yang merasa anggota keluarga yang memiliki risiko penyakit jantung, kali ini bisa dibagikan kepada mereka. Ya. Seperti yang selalu saya tekankan, ya, yang saya sampaikan bukan advice medis, melainkan presentasi hasil riset ilmiah tentang manfaat perilaku hidup sehat pada penderita jantung. Sebagai penganjur pola hidup sehat, menyampaikan fakta tentang kebaikan pola hidup dan perilaku sehat, berikut pembuktian ilmiah untuk menguatkan penyampaian saya adalah hal yang wajar dan besar. Silakan memilih mau menjalankan atau tidak. Memilih melanjutkan medikasi sambil menumpuk alasan agar terbatas memperbaiki perilaku hidup sudah menjadi pilihan banyak penderita jantung. Kita tinggal melihat hasil yang mereka peroleh dan tanyakan apakah hasil seperti itu yang saya inginkan. Atau kita bisa mengambil pilihan yang sebenarnya lebih jelas, menuntaskan permasalahan sampai ke akarnya. Penyebab penyakit mematikan ini didominasi akar pola perilaku hidup yang tidak sehat. Perbaiki polanya, perbaiki hasil. Hanya bagi penderita jantung memulainya dalam kondisi yang sudah lebih minus, perlu lebih berhati-hati dan terukur dalam menuntaskan sampai ke akar. Pembuktian ilmiah yang membuktikan peningkatan kualitas dan kuantitas hidup sudah ada, semakin bertambah setiap tahun. Teknologi yang mendukung perbaikan pola perilaku hidup juga sudah tersedia dengan sangat terjangkau. Pada akhirnya saya hanya bisa menyampaikan, nyaman menumpuk alasan tidak menjalankan pola perilaku hidup sehat, maka akan berhadapan dengan sakitnya penyesalan. Atau temukan alasan atau reasons why untuk menjalankan pola perilaku hidup sehat, maka akan berhadapan dengan nikmatnya dekat dengan sehat dan terhindarnya dari sakitnya penyesalan. Demikian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang berkenan, karena kebetulan kadang saya suka galak kalau ngomong, mohon maaf ya. Untuk acara saya kembalikan ke Bu Jessica. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali ya. Oke, bagi sahabat pembelajar, mungkin apabila ingin bertanya boleh langsung saja masukkan pertanyaannya di dalam chat room kita, nanti kita akan bahas. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali ini mengenai kuantitas dan kualitas hidup ya. Oke, Pak Halim, kan banyak tuh yang bicara bahwa memang jantung itu biasanya keturunan dan memang ternyata betul ya Pak Halim ya, itu memang keturunan itu ada gitu. Nah, bagi yang keturunan itu apakah fix ya Pak Halim ya? Jadi apakah orang tuanya misalkan memang mengidap penyakit jantung dan anaknya udah pasti mengidap juga penyakit jantung? Ya, mengenai fix atau tidaknya kan itu kita yang misalnya bisa bertanya juga secara kritis gitu. Tahu dari mana keturunan? Dokternya sudah mengecek ke laboratorium data ibaratnya orang tua atau hanya sekedar fakta bahwa orang tua ini pernah serangan jantung. Kan seperti itu. Ya enggak. Karena poinnya waktu kita kecil, waktu kita belum bisa mempersiapkan makanan, waktu kita belum boleh diberi uang untuk membeli makanan, waktu kita nggak ada hak untuk bilang hari ini mau makan apa apa yang harus dihidangkan di meja makan, waktu kita belum memiliki power itu, apa yang orang tua kita hidangkan, gitu. Berapa banyak orang tua yang penderita jantung yang memang orang tuanya itu gak suka olahraga. Apakah diwariskan kepada anaknya kesukaan olahraga? Bagaimana dia bisa mewariskan kesukaan olahraga kalau dia tidak memilikinya? Gitu. Jadi kalau kita mau bilang, mostly juga kalau bukan mau ditanya, orang tua punya penyakit jantung, anaknya punya penyakit jantung. Kalau cowok, kemungkinan lebih banyak lagi adalah orang tuanya perokok, anaknya perokok juga. Gitu. Jadi, faktor keturunannya aja bisa bias dan tidak akurat karena berbagai warisan pola hidup kepada anaknya. Gitu. Jadi kalaupun ada misalnya faktor keturunan, itu adalah keturunan dari hidup dulu. Gitu. Sebelum kita berbicara soal keturunan dalam hal benar-benar genetik. Berarti maksudnya bukan iya gen ya Pak ya, tapi lebih ke pola perilaku dan gaya hidupnya orang tua tersebut. Iya, saya rasa Tuanya. itu yang pasti lebih dominan. Pasti lebih dominan. Karena anak dari kecilnya pun sudah mungkin terpapar asap rokok. Berapa sering kita melihat di komplek perumahan, anaknya ceritanya orang tua mengatasnamakan sayang anaknya, ceritanya anaknya belum bisa jalan dong, jadi didorong troli dong, wah biar dapat sinar matahari katanya. Tapi di ujung trolinya ternyata ayahnya sedang begini ada rokok. Betul betul betul. Gitu. Jutaan anak Indonesia setiap harinya begitu. Gitu. Dan itu sosok ayah adalah pahlawan dia, idolanya. Dia pikir kalau ayah gue begitu, gue ntar gede juga udah pasti begitu. Malah keikutan ya Pak Halim ya jadi. Iya, bahkan dari kecil dia sudah memiliki masa kecil yang jauh lebih buruk misalnya. Karena dulu mungkin ayahnya nggak merokok. Waktu kecil si kakeknya nggak merokok, tapi ayahnya yang baru memulai merokok nih ceritanya. Sesuatu yang tidak kita wariskan aja, anak kita yang buruk pun bisa ngambil. Gitu. Apalagi ini yang kita memang wariskan. Industrinya apalagi demikian kuat. Gitu. Ngasih dulu. Bahkan pola memberi gratis pun sudah sering dilakukan. Oh, ini ada varian baru nih. Tuh, coba dulu. Gratis aja. Dikasih dulu sampai udah suka, sampai udah adiktif. Baru, oh, udah adiktif ya? Iya, aja. Kan gitu industrinya. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara itu hanya salah satu faktor. Kita belum bicara tentang faktor-faktor lain yang soal dengan pola makan dan lain sebagainya. Berapa banyak dari kita yang nggak bisa kalau makan nggak ada yang kriuk-kriuk. Jutaan juga. Gitu.
Dan waktu orang tua diajak olahraga dan kemudian menolak, dan menolaknya di depan anak-anak, apa nggak dipikir anaknya menyimpan informasi itu? Alasan-alasan yang diberikan oleh orang tuanya, oh ngapain olahraga aduh bikin rambut lepek, saya kan udah keramas, apa udah gitu capek lagi, ngapain nyari capek, orang saya ngurus rumah aja udah capek, anak-anak ada 2, ada 3, lari-lari setiap hari, udah cuci baju sekeluarga apa segala macam, ngapain lah saya olahraga gitu. Jalan-jalan di mall juga udah olahraga. Nah semua omongan begitu masuk ke kepala anaknya gitu. Terus kita akhirnya pas bilang sama-sama kena penyakit jantung, dibilangnya keturunan gitu. Kita coba pikir lagi deh, evaluasi apa yang kita omongin di depan anak-anak kita. Karena anak-anak kita belajar bukan dari nasihat kita, tapi dari meniru perilaku orang tua dan ucapan orang tua. Dan saya tahu ini dari siapa? Dari pakar parenting juga, Ibu Novita Tandri. Gitu. Beliau sudah menjadi pakar parenting selama 25 tahun. Dan sudah melihat ribuan, puluhan ribu kasus. Di mana anak-anak belajar dari orang tuanya, mengkopi dari orang tuanya dengan meniru. Bukan dari mematuhi nasihat orang tua. Kita tahu kok anak-anak bandel nggak mematuhi nasihat orang tua. Yang dilakukan adalah apa? Mengikuti pola perilaku yang berucap orang tua. Dan itulah yang diwariskan majority. Jadi sebelum kita menyalahkan orang tua kita memberikan penyakit jantung ke kita harus mikir dulu sebenarnya yang diberikan itu, kalau kita mau salahin adalah kasihnya, perilakunya, mindset, ya, perilaku dan gaya yang hidup. salah. Dan sebetulnya apabila mereka sudah sadar, harusnya langsung diubah ya Pak Halim ya. Nah itu dia, tidak mau mengubahnya karena apa? Lebih nyaman kok. Gitu. Udah ada di comfort zone. Oh, saya pokoknya yang penting cukup duit untuk beli obat. Gitu. Ngapain olahraga? Saya takut. Gila kamu menyiksa, kejam banget, orang udah punya penyakit jantung, kamu malah paksa olahraga. Ntar kalau saya mati dari olahraga gimana? Tapi waktu dulu dibilang nanti kalau kamu mati dari merokok gimana? Nggak dipeduli. Gitu loh. Gitu. Kurang urgen gitu. Kayaknya seolah-olah olahraga lebih berbahaya daripada merokok gitu. Coba dipikir lagi deh. Gitu. Kebanyakan banget yang namanya double standard dalam pola pikir kita. Dan itu yang harus kita benar-benar akui, maafkan, dan adopt yang baru. Oke, Pak Halim. Yeah. Oke, Pak Halim, terkait comfort zone, nah itu kan misalkan ada orang nih, Pak Halim, dia itu sudah sadar bahwa memang sehat dan berperilaku sehat, gaya hidup sehat, pola makan sehat itu sangat penting. Dia juga udah sadar bahwa olahraga itu juga penting, tapi dia belum mulai-mulai. Nah, menurut Pak Halim sendiri, apakah ada tips untuk dia itu keluar dari comfort zone-nya dia dan akhirnya mulai untuk berolahraga? Ya, saya rasa akan selalu ada ya orang yang sudah sadar dengan informasi data baru ini, yang sudah lebih valid, lebih updated, lebih tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, dan ternyata belum mau mengambil keputusan. Balik lagi mungkin kita nggak perlu menganalisa terlalu banyak, bahwa rata-rata memang orang mengambil keputusan itu didasarkan pada dua pertimbangan, mencari nikmat, menghindari sengsara. Mungkin baginya olahraga masih merupakan sengsara yang harus dihindari, dan merokok masih merupakan nikmat yang tidak bisa dilepaskan. Ya. Atau mau berpikir sebaliknya yang tadi saya bilang, mungkin baginya adalah menyesal nanti adalah sakit yang terlalu besar, sengsara yang begitu besar untuk dia hadapi, sehingga dia takut akan penyesalan tidak menjalankan hidup sehat. Plus, dia ingin merasakan nikmatnya menjalankan pola hidup sehat. Gitu. Nah, kalau dia sudah berpikiran seperti itu, maka saya rasa langkah pertama itu akan gampang. Gitu. Langkah pertama itu tidak akan kunjung dijalankan karena yaitu konsep mencari nikmatnya dan menghindari sengsaranya masih berbeda arah. Gitu. Jadi ya nggak bisa ngoyo sih sebenarnya hal-hal seperti itu. Kalau kita lebih bersemangat untuk mentransformasi orang yang tidak ingin ditransformasi, ya enggak, berarti kita udah perlu tahu bahwa udah jangan spend too much time di sana.
Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kalau nanti dia akhirnya di ujung itu dengan penyesalan, dia baru bilang curhat, saya begitu menyesal, ya udah mau gimana gitu. Ya udah terjadi, itu pilihan dan itu pilihannya sendiri, ya kita nggak bisa maksa gitu. Nah itu yang kadang suka kitanya jadi salah gitu. Dulu waktu diajak, kita yang lebih bersemangat, dianya nggak mau. Tapi dianya begitu udah nggak mau, gara-gara dampak dari ketidakmauannya dia akhirnya menderita lebih banyak lagi. Kitanya itu susah. Nanti kita tidak menunjukkan empati, dia bilang kitanya kejam, berhati dingin. Gitu. Setelah dulu waktu kamu menolak saya, menolak anjuran hidup saya, kamu juga berhati dingin. Gitu. Kan gitu, gitu. Bukannya soal ingin membalas ya. Bukan, tapi poinnya adalah udah saya, terutama kami sudah ada dalam satu realisasi bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Itu yang dia pilih, tidak perlu dipaksa, yang ada malah merusak persahabatan gara-gara pemaksaan itu, kemudian pun berujung tidak dijalankan. Kalau dijalankan pun dengan susah hati dan akhirnya menggerutu dan tidak mendapatkan hasilnya juga. Karena sehat adalah berkawan dengan pertemanan hati, bukan perlawanan hati. Jadi kalau kita berhasil merayu orang, membujuk orang, berdebat dengan orang untuk mau menjalankan apa yang kita anjurkan, dan tapi orang itu menjalankannya dengan menggerutu dan tidak senang hati, dengan penuh perlawanan hati, nggak dapat juga manfaatnya. Jadi untuk apa? Jadi silakan aja. Yang saya cuma bisa lakukan adalah ini presentasinya updated scientific knowledge yang paling tingkat kepercayaannya, tingkat expertise dari presenternya, para pembuat studinya sudah jauh lebih hebat daripada siapapun yang selama ini uh, memberikan informasi lama kepada gitu. Siap, terima kasih Pak Halim. Oke, Pak Halim, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Ardian Dio. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih pembelajaran dan inspirasinya. Saya ingin bertanya, rasa kaget menyebabkan serangan jantung itu mitos atau fakta ya Pak? Terima kasih Pak Ardian. Silakan Pak Halim. Saya rasa itu hanya semacam triggernya aja. Kalau orang tidak punya, kalau orang jantung sehat ya dikagetin ya biasa aja. Mungkin detak jantungnya meningkat sebentar udah gitu turun. Ya, tapi yang saya rasa mungkin lebih kepada kalau orang udah nggak punya dasar jantung yang sehat karena satu dan lain hal, ya momen kaget menerima berita atau apa itu bisa mungkin menjadi satu trigger. Balik lagi biasanya kekagetan apa yang rasa kaget itu munculkan dalam tubuhnya atau dalam rasanya, bukan rasa kaget. Kaget itu hanya mungkin satu momen sejenak, tapi momen sejenak itu menghasilkan apa ke sekujur tubuhnya. Rasa takut, stres, cemas, rasa tidak berdaya. Nah itu yang saya rasa yang langsung shutdown badan orang masing-masing. Sorry, jadi triggernya aja sih saya rasa. Gitu. Ya, jadi pada mungkin triggernya. Tapi balik lagi, makanya berolahraga itu salah satu yang saya rasa baik sekali. Karena kita dalam olahraga terjadi satu hal yang namanya repetisi. Repetisi itu pengulangan. Ya, pakar neuroscience atau siapapun juga akan mengatakan untuk repetisi ini adalah makanan yang baik untuk subconscious mind kita. Alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita sebenarnya mendominasi 95-97% pemikiran kita.
Alam sadar kita hanya 3-5%. Nah, alam bawah sadar ini terbentuk kuat, satu, oleh informasi dan pola perilaku yang kita terima dari 0-7 tahun. Dan yang kedua, oleh repetisi, oleh pengulangan. Nah, dalam olahraga terjadi pengulangan. Pengulangan apa? Melawan beban, melawan tantangan, menghadapi ketidaknyamanan. Ya kan? Bahkan mengetahui berat badan sendiri itu berapa berat. Jadi, olahraga ini memberikan satu makanan kepada subconscious mind kita, alam bawah sadar kita dengan begitu powerfulnya karena pengulangan yang terjadi. Sebagai contoh, karena saya mengetahui berat badan saya seperti apa waktu saya squat dan push up, waktu saya jatuh dari tergelincir, satu, saya punya otot yang bisa untuk membuat saya jatuhnya akan lebih minim parahnya. Ya. Kemudian dengan teknik jatuh, ceritanya ada teknik jatuh yang lebih minim parahnya itu. Saya juga bisa menangkap diri saya karena saya yakin udah terekam di dalam alam bawah sadar saya bahwa saya memiliki kekuatan untuk menahan tubuh saya dari menjaga supaya kepala saya tidak terbentur lantai. Refleks lah, Pak. Ya. Iya, akhirnya dari alam bawah sadar itu, kebiasaan berolahraga yang sudah saya tanamkan, saya memunculkan refleks yang berbeda dengan orang lain yang kalau dia tidak pernah berolahraga dan dia jatuh, refleksnya akan berbeda. Karena alam bawah sadarnya berbeda. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah justru dengan berolahraga kita memprogram pikiran kita untuk memiliki subconscious mind yang lebih baik, gitu. Sehingga akhirnya semua dampak-dampak yang kita khawatirkan itu mungkin tidak terjadi juga, gitu. Termasuk menghadapi kekagetan. Kalau saya udah terbiasa dengan detak jantung yang tinggi, karena saya sering berolahraga, sekali-sekali saya ketemu dengan detak jantung tinggi itu, saya nggak kenapa-napa dan saya nggak panik. Gitu loh. Nah, itu yang benefitnya olahraga yang orang kadang suka anggap remeh. Gitu. Yang dipikir, buat apa, saya udah tua, saya nggak perlu, saya udah tua dan tidak di pasaran lagi ceritanya. Ceritanya badan bagus, penampilan perawakan yang rupawan itu hanya untuk orang yang ingin mencari pasangan. Kalau nggak mau cari pasangan atau sudah punya pasangan, boleh untuk tampil jelek dan tidak rupawan lagi. Mungkin pembenarannya ada di sana. Saya nggak tahu kira-kira Bu Jessica paham apa enggak atau sobat pembelajar paham apa enggak, saya lebih paham. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Pak Ardiendio, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi, saya lanjut ya Pak Halim ya, dari Ibu Fitra. Selamat pagi Pak Halim, izin bertanya, apakah perbedaan antara serangan jantung dan gagal jantung Pak? Dan bagaimanakah cara mencegah agar terhindar penyakit tersebut Pak? Terima kasih Pak Halim. Ya, saya rasa mungkin serangan jantung yang sifatnya mild ya, lebih mild, sementara gagal jantung mungkin yang sifatnya lebih fatal, ada melibatkan kematian. Gitu. Itu terminologi medis, saya sebenarnya kurang mengerti juga, tapi lebih kepada memang itu dari studi yang ditampilkan. Tapi minimal serangan jantung lebih kurang mungkin sama yang tadi ya, jumlahnya. Setelah sekian faktor dikalkulasikan oleh para ilmuwan, katanya serangan jantungnya lebih kurang sama antara yang penderita jantung yang berpuasa dan tidak berpuasa. Tetapi serangan jantung yang sampai mengakibatkan kegagalan, nah itu yang berpuasa 71%, gagal jantungnya lebih sedikit. Nah, jadi mungkin supaya make sense-nya ada di sana. Semoga terjawab. Siap, terima kasih Pak Halim. Bu Fitra, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andi Agung. Selamat pagi Coach Halim, saya ingin bertanya sedikit keluar dari topik. Sebentar lagi kan bulan puasa Coach. Untuk latihan beban, apakah tidak mengapa kita latihan di pagi hari, sedangkan kita masuk makanan setelah latihan masih sangat lama, dalam kurung setelah maghrib? Saya rasa dari segi asupan protein yang
itu pun mungkin ada potensi katabolik, ya. Jadi mungkin itu sangat spesifik, boleh bagi orang yang tertentu sekali, yang mungkin level kebugarannya tinggi, yang komposisi ototnya sudah banyak sehingga dia bisa afford untuk sedikit lose muscle di sana, ya, atau apapun juga. Karena berolahraga kadang bisa karena ketersediaan waktu saja gitu. Tapi saya rasa dengan kondisi sekarang mungkin ada jendela untuk berolahraga sedikit saja, ceritanya mungkin antara sesudah makan malam dan sebelum tarawih atau sesudah tarawih gitu. Jadi kita bisa mungkin mengambil kondisi tersebut di mana kita masih dalam jendela makan. Katakan jendela makan mungkin di jam maghrib ya, jadi kurang 5.45, jam 6 atau 6:10 paling telat, sampai ke misalnya mungkin jam 4 atau sesudah sahur lebih kurang 3.15 atau 3.30 jam 4 gitu. Jadi itu jendela makannya, sebaiknya mungkin berolahraga di dalam jendela makan itu aja. Gitu. Kalau misalnya dirasa tidak bisa karena habis olahraga malah susah tidur, ya mau tidak mau mungkin berolahraganya di pagi hari. Itu pun nanti akan bertemu dengan tantangan baru, yaitu apa? Kebutuhan nutrisi yang tidak masuk, which is fine karena berpuasa, tapi dehidrasi satu hal lagi, gitu. Intermittent fasting yang dijalankan, misalnya yang tadi dianjurkan, selama berpuasa masih bisa minum, tapi di puasa Ramadan tidak minum juga. Nah, tantangannya bertambah di sana. Jadi perlu disiasati aja. Saya rasa kalau mau mungkin berolahraganya adalah sebelum berbuka atau sesudah tarawih. Saya rasa itu 2 waktu yang paling tepat untuk berolahraga di bulan puasa. Plus satu lagi, fokus saat berolahraga di bulan puasa juga, karena tantangan nutrisinya sampai tidak minum air juga, saya rasa kita cukup fokus untuk maintain progres yang sudah kita dapatkan selama ini. Kita mungkin agak sulit untuk bilang kita mau mengejar progres di bulan puasa. Gitu. Nah, itu aja mungkin perlu kita sedikit adjust. Yang penting konsistensi pola hidup sehat di bulan puasa tidak kita tinggalkan, malah bisa kita melatih kita untuk menajamkan pendekatan hidup sehat. Dan sebenarnya puasa juga banyak sekali kesehatan. Jadi sinergis. Terima kasih Pak Halim. Pak Andi semoga terjawab ya Pak Andi ya. Berarti nanti pas puasa nggak boleh bolong olahraga. Iya. Oke Pak Halim, sepertinya hari ini terasa cepat sekali ya. Ternyata sudah jam 11:10. Oh wow. Yeah. Bagi sahabat pembelajar, jangan lupa untuk masuk ke dalam grup WA kita karena nanti Pak Halim akan share PPT-nya kita hari ini, materinya kita hari ini, jadi bisa dibaca-baca lagi. Dan apabila sahabat pembelajar tadi telat, bisa langsung nanti pada saat kita sudah upload di YouTube-nya Indonesia Belajar, bisa langsung lihat juga di sana. Oke, sekian, terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali hari ini materinya. Terima kasih juga sahabat pembelajar, kita jumpa lagi di minggu depan. Ya, kita jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih Bu Lili. Coach Halim, terima kasih Jessica. Ya, kita jumpa lagi di minggu depan di jam yang sama, di waktu yang sama, hari yang sama. Terima kasih, salam sukses luar biasa.